Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau tutorial apalah ini. Mau sharing sedikit cara penggantian oli shock. Jadi motor ini tuh belum bocor ya, sealnya belum bocor, masih aman. Cuman saya rasa itu kurang nyaman Kang Bro. Jadi ya rasanya kurang empuk aja. Padahal tekanan ban ini enggak terlalu keras. Tapi ketika kalau di daerah saya itu kan jalannya cor ya, dapat di sambungan cor itu terasa duk gitu, nggak enak gitu lah. Ada kayak nggak ada ribonnya gitu loh, ribonnya itu udah nggak enak. Jadi saya akan lakukan penggantian oli shock. Nah, penggantian oli shock sendiri itu bisa dari bawah, baut di bawah, bisa dari atas. Kalau untuk jenis matic umumnya ya, entah itu Honda, Yamaha itu biasanya shock tetap dilepas. Nah, nanti saya akan kasih tahu cara pelepasannya ya, walaupun nggak punya kunci ini. Biasanya orang mau ganti sendiri itu kendalanya di sini, kendalanya di sini. Tapi walaupun nggak pakai kunci ini, kita tetap bisa melakukan penggantian oli shock. Oke. Nah, untuk lepas ini sebenarnya kepala babinya sih nggak dilepas, intinya kan dilepas dari posisi ini ya, tapi dudukannya masih nempel. Itu kalau Yamaha itu akan ada pinnya ini, pin ini kita lepas. Kalau di Honda misal Anda pakai kunci L ya, pakai kunci L ya, kancingan kampasnya itu dilepas pakai kunci L. Atau yang kayak seri Honda Blade apa yang menggunakan kunci 8 ya, pakai kunci 8. Intinya kampasnya itu dilepas seperti ketika kita melakukan penggantian kampas cakram. Nah, ini dilepas ya kan. Setelah ini terlepas, ini kita bisa dorong ke sini Kang Bro, kepala babinya ini. Nah, ini bisa lepas dari dudukannya. Jadi nanti pipanya ini bisa kita lepas keluar ya. Sekarang kita lepas baut di bagian atas, baut 14 ya kalau untuk di Yamaha. Nah, ini kita kendorkan satu persatu, nanti baru kita bisa tarik ke bawah. Umumnya yang bawah bautnya kan ada dua, yang bawah itu bisa kita kendorkan aja. Tapi kalau yang bagian atas itu harus kita cabut bautnya, harus dilepas. Kalau yang di bawah dikendorin aja nggak apa-apa. Karena yang atas itu dia nyangkut di bagian as atau pipa shocknya. Nah, ini yang baut atas, ini yang bawah cuma dikendorin. Kalau dicabutnya susah, Anda bisa melakukan cara dengan ini, asnya ini ya Kang Bro. Itu dipukul, dikasih as shock terus dipukul itu bisa, atau di sana dicongkel. Kalau aku sih lebih nyaranin yang di sini ya, tempat bautnya itu dicongkel biar buka ya garpunya itu segitiganya. Kurang lebih seperti ini caranya ya. Ini kita congkel. Nah, kita congkel gini biar ngebuka, terus ini kita tarik ke bawah. Nah, kayak gini. Kenapa baut yang atas itu harus dilepas? Karena dia masuk ke sini Kang Bro. Kalau nggak dilepas dia nyangkut. Tapi kalau yang bawah dia nggak. Itu ya. Kalau mau Anda lepas sekalian juga nggak apa-apa. Nah, untuk penggantiannya itu bisa lewat baut sini, karena kita kan niatnya mau mengganti oli aja. Itu bisa dibuka dari baut sini pakai kunci L, dibuka terus di tap olinya, dibersihkan, didiamkan biar keluar semua.
ya, atau nanti dibilas pakai bensin juga bisa, ataupun kita bisa buka di bagian sini. Nah, kalau saya sekarang mau buka di bagian sini karena saya mau ngecek juga untuk bagian persoknya. Nah, sekarang saya akan coba kasih tahu cara buka ininya. Apabila punya Anda itu pernya masih bagus kayak gini ya, soknya masih normal. Nah, ini kan bisa nekan ya kayak gini. Tekan balik ke atas itu masih normal. Itu caranya gampang Kang Bro, nggak usah pakai tracker, ini bisa. Tapi kalau punya Anda kok ditekan udah nggak mau balik atau udah nggak normal soknya, itu biasanya harus pakai tracker. Misal ini udah mulai keras dan lain. Nah, kalau untuk Yamaha sendiri itu simple, bisa dari sini. Ini ditekan gini bisa. Jadi pokoknya cari sudut-sudut yang nyaman, sekiranya nyaman itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk membuka sok ini. Contohnya ini ya, saya taruh sini. Nah, kayak gini ini kan langsung kebuka Kang Bro. Lalu kita bisa cungkil kancingannya. Contohnya di sini juga bisa. Saya ambil cungkilan dulu ya. Dengan cara ditekan kayak gini juga bisa ya. Ini cara yang biasa paling sering saya gunakan kayak gini. Nah, ini sekarang sudah terbuka. Posisi pernya ini ribbon ya, posisi ribbon. Ini dulu saya juga yang bongkar pasang, pernah saya ganti sealnya ya pakai Kawasaki waktu itu. Nah, pemasangan per itu kan ada yang seperti ini ya kan, yang rapat di bawah, ada yang rapat di atas. Nah, kalau untuk ribbonnya enak, pengen yang enak ribbonnya itu yang rapat di atas ya, kalau pengen ribbonnya enak. Tapi kalau untuk handlingnya yang enak itu yang rapat di bawah tapi agak keras, biasanya kayak gitu. Nah, kalau kayak gini itu ribbonnya lebih enak. Oke ya, bisa dipahami seperti contohnya ini. Nah, persok belakang itu kan yang rapat di atas kayak gitu, itu untuk mencari ribbon biar enak. Kalau yang rapat di bawah itu baliknya lebih cepat, terlalu cepat, nggak bisa smooth baliknya. Pas turun dia baliknya cedet, terlalu cepat kalau yang rapat di bawah. Kalau yang rapat di atas tekan baliknya itu agak smooth ya. Ini kayak per klep kayak gitu juga. Per klep itu kalau kita masang kok yang rapat di bawah, baliknya nutupnya klep itu juga cepet tek gitu. Tapi kalau rapatnya di atas itu nutupnya lambat, nah, mudah floating. Oke, ini ya contohnya. Olinya udah mencair Kang Bro, udah lumayan mencair, udah encer. Nah, udah encer, udah hitam ya. Memang oli shock itu ya memang nggak terlalu kental. Ini dulu saya menggunakan jumbo kalau nggak salah, masih ingat saya menggunakan jumbo. Tapi kali ini saya menggunakan original ya. Kalau nyari kenyamanan sebenarnya itu ya, kalau ada itu original aja. Ini dulu kebetulan di tokonya kan nggak ada, jadi kita pakai jumbo. Untuk Miyoji sendiri itu kuota oli shocknya itu satu batangnya kayak gini itu sekitar 60 mili ya, 60 mili kurang lebihnya. Kalau Anda pengen agak empuk bisa dikurangi jadi 55 mili bisa, atau 50 mili bisa. Nah, kalau pengen agak keras bisa dikasih di 70 atau 75. Nah, ini saya pakai punyanya Honda ya, Showa. Nah, ini Showa. Ini isinya itu 175 mili. Jadi kalau kita pakai 2 shock itu turah-turah lah ya, lebih gitu ya. Nah, ada juga yang kayak punya Yamaha juga ada. Kalau di Honda sendiri itu ada tipe-tipe motornya, terus isinya berapa di sini ada. Kalau motor Anda Honda pakai ini. Oke. Jadi saya akan takar dulu
Kalau Anda nggak punya takaran, bisa diisi di gelas atau apa, disamakan kanan kiri terus dikurangin berapa gitu ya. Ini kan kalau 175 dibagi 2 kan berarti sekitar berapa itu? 85-an lebih lah ya. 85-an lebih. 87 setengahan lah. Ya, 87,5 mili. Jadi kurangin lah kalau Anda nggak punya takaran. Oke Kang Bro, kalau udah punya takarannya langsung dimasukkan. Sip, diamkan dulu ya. Kalau bisa ya dikocok-kocok Kang Bro, biar naik dia. Segini kan loh. Set, nah biar masuk ke sela-sela sini, kayak ngeresep. Nah, kalau udah masukkan pernya, jangan lupa ya diperiksa dulu bahwa pernya ini masih tegang. Nah, kalau udah letoy diganti aja, nanti malah shocknya itu turun ya. Kalau letoy itu gini Kang Bro, ketika dipasang gini normal, tapi pas dipasang di motor belum di ribon, belum diturunkan gini, dia udah turun dulu. Jadi kayak jarak spakbor sama ban itu udah turun duluan. Pastikan pernya masih bagus. Kalau udah ya tinggal dipasang gini, sama kancingannya disiapkan ya. Nah ini udah ya. Terus dites ribonnya enak enggak. Oke, ribonnya terasa semut ya. Nah kalau udah di ribon slow, terus kita ribon kenceng, jeduk apa enggak. Kalau dia dek ya berarti masih kurang olinya. Nah ini enggak ada suara jeduk, berarti wis aman. Oke, kalau udah seperti itu, yang satu juga cara pemasangannya sama. Terus kita pasang kembali ke motornya. Cara masangnya mirip dengan tadi ya Kang Bro. Ketika susah dimasukkan, dicongkel dikit. Nah biar ini bisa masuk, sama kayak yang sebelumnya. Terus dikunci di bagian atasnya Kang Bro. Harus masuk di bagian nok sini. Pastikan bautnya itu masuk di nok sini. Bisa diraba kalau dengan posisi kayak gini. Kalau shocknya masih jauh dari lubang segitiga berarti kurang naik. Kalau udah naik nanti dibikin rata, terus dimasukkan bautnya. Oke Kang Bro ya, sebelum kita memasang ban dan bagian lain, nah itu baut di atas itu yang sebelah sini udah saya kencengin, cuman yang sini belum. Jadi kita ukur dulu ini Kang Bro. Nah ini masuk dengan lurus enggak? Nah ini kan masuk dengan lurus normal ya, lurus, masuknya lurus normal ya kan. Kalau misal ini kok enggak lurus, dah lubangnya enggak lurus, padahal di bagian pipa atasnya itu sama, nah berarti itu nandakan ada masalah. Jadi yang terpenting ini lubangnya harus lurus dulu. Nah, misal ini lurus kok di atas itu pipanya kok salah satu ada yang naik lah dari lubang yang ada itu kan, ada yang agak ambles atau ada yang naik enggak rata juga. Nah itu menandakan biasanya itu di bagian dalam pernya itu sudah enggak sama. Nah, jadi panjang per antara sebelah kanan dan kiri itu enggak sama. Nah mengenai pernya itu bisa per yang panjang tadi yang saya lepas tadi itu bisa, atau per ataupun per di bagian sulingnya itu udah mulai pendek juga. Nah itu bisa pengaruh di panjang shocknya. Jadi sepanjang shocknya itu enggak sama.
Nah, kalau panjang shocknya nggak sama, kalau kita nyesuainya di baut yang atas, yang penting atas rata semua. Kalau ini nggak rata, nah nanti bisa oleng motornya gitu ya. Jadi harus sama, pastikan normal kayak gini ya, normal masuknya enak. Nah kayak gini baru kita bisa lanjut pemasangan yang lainnya. Untuk bagian ini pemasangannya sama kayak tadi kan bro, jadi kita bisa pasang lagi kayak gini. Nah, pasang kembali kayak gini, terus pasang kampasnya. Terus pasang kancingannya. Ini kancingannya harusnya 2, cuman ini enggak ada 1. Nah, oke, kalau udah kayak gini tinggal pasang bannya. Dan jangan lupa ya, yang bagian atas ini karena tadi kan nggak saya kencengin, ini kencangin dulu. Intinya kalau mau ngencengin, ini dimasukkan dulu, diukur dulu ya. Udah rata kayak gini, yang atas kencengin. Nah, kayak gitu caranya. Oke, jadi yang terakhir kita tes ribbon dan terus tes drive. Kurang empuk atau kurang keras nanti disesuaikan selera. Oke, jadi gitu dulu, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.